Sahabat pokok, teman-teman bonsai Indonesia, jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokok Art. Teman-teman, pagi ini saya membuat konten untuk menjawab banyak sekali pertanyaan yang masuk ke baik itu di Facebook ataupun di YouTube atau di IG, Instagram. Pertanyaannya kalau bisa saya sederhanakan adalah bagaimana agar saya bisa membuat bonsai. Ya, ini bukan terus dijawab dengan segala macam latihan atau segala macam praktek dan lain-lain. Yang perlu disatukan dulu atau diformulakan adalah mindset kita, pola pikir kita. Pola pikir kita tentang bonsai. Jadi bonsai itu apa? Harus kita definisikan dulu. Kemudian kita menuju ke definisi tersebut, pencapaian definisi tersebut. Buat saya, apa yang akan saya kerjakan itu harus jelas dulu. Ordernya apa? Ya, di dalam bonsai saya sudah mendefinisikan bahwa ini bonsai ini adalah seni membuat miniatur pohon tua yang hidup di alam tropis. Jadi ini ordernya sudah jelas. Mindset saya akan saya tujukan ke order saya. Ordernya adalah membuat miniatur. Miniatur itu membuat sesuatu berukuran yang lebih kecil daripada aslinya. Ya, miniatur pohon tua. Ya, ini udah jelas bahwa saya sedang membuat miniatur pohon tua. Maka contoh-contoh saya adalah pohon-pohon tua yang hidup di alam. Alam mana sudah saya batasi juga, alam tropis. Jadi ini semua sudah jelas sekali bahwa saya sedang membuat miniatur pohon tua yang hidup di alam tropis. Seperti misalnya saya memberikan order, mari kita membuat sebuah lukisan atau gambar. Ordernya apa? Menggambar orang tua. Jelas kan? Orangnya tua nanti, tidak muda. Kemudian perempuan, ya jelas kita tidak akan menggambar laki-laki. Sedang duduk di kursi. Orang tua perempuan sedang duduk di kursi. Jelas. Ordernya jelas. Kita tidak menggambar anak muda yang duduk di sepeda motor ataupun duduk di bangku mobil dan lain-lain. Ya, ordernya ini sudah jelas. Maka apabila kita sudah mempunyai definisi tentang apa yang sedang kita lakukan ini, saya pikir semuanya begitu jelas untuk dicapai. Ya, jadi inilah hal yang paling penting. Yang pertama harus dilakukan ketika ada pertanyaan bahwa bagaimana cara membuat bonsai atau bagaimana saya bisa membuat bonsai. Tentunya semua orang bisa membuat bonsai dengan definisi ataupun order yang jelas. Tetapi apabila Anda bertanya demikian kemudian tidak mau merubah mindset bahwa bonsai itu adalah seni yang bla 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 bla, tidak mau merubah mindset atau mendefinisikan bonsai itu apa, maka hal itu akan sulit sekali untuk Anda capai. Anda akan bergerak ataupun berjalan tidak ada tujuan yang jelas. Nah, disinilah pentingnya dari awal kita mempunyai definisi, mempunyai jabaran
mempunyai order tentang apa yang akan kita lakukan atau kita buat. Ya, selanjutnya, karena ini adalah sebuah kegiatan berkesenian atau mengolah kreativitas untuk mempresentasikan sebuah keindahan. Kebetulan yang akan kita presentasikan adalah sebuah kehidupan pohon tua yang hidup di alam tropis. Bisa bernuansa pohon tunggal ataupun pohon yang banyak, berbatang banyak, atau sekelompok pohon. Nah, untuk mempresentasikan hal tersebut, kita perlu lagi-lagi merumuskan dengan cara mempelajari apa yang perlu kita rumuskan dan apa yang perlu kita pelajari. Karena contoh kita sudah jelas, yaitu pohon tua yang hidup di alam tropis, maka yang akan kita presentasikan ataupun yang akan kita pelajari dan kita rumuskan adalah kehidupan pohon tua yang hidup di alam tropis. Ya, alam bisa dirumuskan, teman-teman. Kita akan mempelajari bagaimana pola hidup, bagaimana kebiasaan tumbuh, bagaimana alam mempengaruhi kehidupan pohon yang hidup di alam tropis, khususnya pohon yang tua. Sekali lagi, kita tidak membuat miniatur pohon yang muda. Jadi tidak perlu mempelajari kehidupan pohon yang muda, pohon yang tua aja yang dipelajari. Nah, ini bisa dirumuskan. Setelah kita pelajari, maka kita bisa merumuskan apa sih perbedaan pohon yang hidup di alam subtropis dengan alam tropis. Cari tahu, ya, cari tahu semuanya. Kalau di tropis itu cabangnya gede-gede. Kalau kita ngelihat di alam itu dari jauh pohon tua, banyak sekali mahkota-mahkota yang muncul di atas. Saya bahasakan mahkota ini sebenarnya adalah kumpulan tajuk, ya, kumpulan tajuk, tetapi karena dia letaknya di atas, maka kita bahasakan mahkota. Ya, kalau misalkan dia agak turun ke bawah, ya ini tetap mahkota sebenarnya, tetapi mahkota untuk kelompoknya sendiri-sendiri. Nah, di situ kita bisa melihat apa penyebabnya kumpulan-kumpulan ini bisa tercipta di alam. Cara alam menciptakan itulah yang akan kita pelajari. Ya. Mari kita pelajari lagi bagaimana alam bisa menciptakan hal tersebut. Bagaimana alam bisa mengkreasikan sebuah keindahan yang tercipta tidak dengan sentuhan tangan manusia. Nah, itu yang akan kita pelajari. Ya, dengan cara merumuskan alamlah kita mengerti alam. Dengan cara mempelajari kemudian merumuskan, nah itu understanding nature. Kita mengerti tentang alam. Alam bisa dirumuskan. Benda ini saya lempar ke atas, jatuhnya ke bawah. Itu rumus. Demikian juga pertumbuhan pohon yang tua yang hidup di alam bisa kita rumuskan, bisa kita formulakan. Bahwa pohon yang hidup di alam tropis itu kebanyakan cabangnya gede-gede, itu bisa dirumuskan. Itulah ciri khas pohon yang tumbuh di alam tropis. Karena apa? Karena mataharinya banyak. Matahari bersinar 12 bulan dalam 1 tahun. Sedangkan di iklim subtropis, matahari bersinar hanya kurang lebih 3-4 bulan dalam setahun. Nah, disinilah letak perbedaan. Kenapa kita tidak bisa sebenarnya membuat bonsai itu kemudian meniru teman-teman yang iklimnya berbeda dengan kita. Karena definisi awal tadi yang harus kita pegang, bahwa kita sedang membuat miniatur pohon tua, ya, yang hidup di alam tropis. Nah, alam tropis inilah yang membedakan. Jadi iklimlah yang membedakan perbedaan antara memformulakan pohon yang hidup di iklim tropis dengan pohon yang hidup di iklim subtropis.
Apabila kita mempunyai definisi membuat pohon di alam tropis, maka kita tidak mempelajari ataupun merumuskan kehidupan pohon-pohon yang ada di iklim subtropis. Ya, kemudian apa yang bisa kita rumuskan dari kehidupan pohon tua yang hidup di alam tropis? Kita amati. Ya. Kita amati bagaimana alam tropis memproses sebuah kehidupan pohon. Khususnya apabila pohon itu sudah mencapai kondisi yang boleh dikatakan tua. Ya. Bahwa pohon tua itu selalu mempunyai mahkota di atasnya. Kalau belum punya mahkota, belum terkesan tua. Nah, kita akan menuju ke sesuatu yang lebih spesifik, ya, lebih spesifik. Bahwa kehidupan pohon tua lah yang kita pelajari. Ya, bahwa di alam tropis cabang pohon ini besar-besar, pertumbuhannya besar dan panjang-panjang, seolah-olah dia mengejar matahari, ya, seolah-olah dia tumbuh, misalkan ada pertumbuhan tunas kecil di sini, kemudian dia melebar cari matahari. Ya, karena udah mendapat matahari, pertumbuhannya semakin pesat. Nah, itulah faktor-faktor alam, itulah logika alam sebuah pola tumbuh pohon yang hidup di alam tropis. Nah, hal demikianlah yang kita rumuskan. Ya. Bahwa kehidupan pohon di subtropis mayoritas kebanyakan hanya sebuah batang, kemudian mahkota, kemudian yang lain cabang kecil-kecil. Ya, itulah ciri khas mereka, itulah pola tumbuh kehidupan pohon yang hidup di subtropis, tapi beda dengan tropis. Nah, untuk membedakan ini, itu tadi kita pelajari kita pelajari apa-apa yang ada di alam ataupun pertumbuhan pohon tua yang hidup di alam. Ya. Salah satu contoh adalah seperti tadi saya udah bicarakan ataupun udah utarakan bahwa memang pohon tropis itu mempunyai banyak sekali mahkota-mahkota. Oleh akibat apa? Akibat kekuatan tumbuh yang dimunculkan dari cabang yang besar-besar. Masing-masing cabang, masing-masing kekuatan tumbuh mempunyai kelompok-kelompok tumbuh, yaitu pertumbuhan tajuk, pertumbuhan perantingan, kemudian sampai ke daun. Ya, masing-masing kelompok tumbuh punya pemimpin-pemimpin. Nah, itulah yang seringkali kita melihat di alam bahwa banyak sekali kumpulan-kumpulan mahkota kehidupan pohon di alam tropis. Nah, gimana? Sekarang udah mulai agak jelas kan apa yang harus kita perbuat? Ya. Pergi ke alam, pelajari. Ya. Logika-logika apa yang dapat kita rumuskan pada pertumbuhan sebuah pohon? Alam menyajikan keindahan yang luar biasa. Ya, alam, kalau kita lihat pohon yang hidup di alam, pohon tua khususnya ya, kita melihat sebuah keindahan. Keindahan itu tercipta bukan karena ulah manusia. Keindahan itu tercipta oleh proses alam. Ya. Nah, kalau alam bisa berproses demikian, maka kita yang mempunyai kreativitas untuk mempresentasikan keindahan, kita juga bisa. Ya, caranya gimana? Itu tadi, meniru apa-apa yang ada di alam, meniru logika tumbuh pohon tua yang hidup di alam, mempelajari semua pola tumbuhnya. Kalau kita melihat pohonnya subur di alun-alun, indah sekali. Tetapi ada pohon tua renta yang mungkin batangnya sebagian rusak, yang hidup di tepi pantai berkarang, tertempa ombak setiap hari, kayunya bahkan udah banyak yang mati, misalkan begitu, hanya tumbuh kecil, itu pun juga sebuah keindahan. Jadi apapun kondisi pohon di alam, itu pasti terproses dengan baik. Nah, proses itu yang kita pelajari. Kemudian kita gunakan sebagai apa ya? Tuntunan ataupun apa ini namanya? Nada dasar itu apa sih? Ya, sebagai sesuatu yang bukan pakem, tetapi sebagai sesuatu yang logis, yang memang apabila dipresentasikan akan terwujud indah, ya, seperti do re mi fa sol la si do pada nada dasar seni musik, ya.
Semua seni ada nada dasarnya. Semua seni tidak bebas. Ya, tidak bisa kita mengatakan bahwa atas nama seni kita bebas berbuat apa saja, itu tidak bisa. Karena pada dasarnya nantinya pada akhirnya karya seni kita harus dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan terhadap apa? Ya kalau di bonsai dipertanggungjawabkan, dikonteskan misalkan, itu untuk diapresiasi. Kemudian kalau mau dijual ya dihargai dengan rupiah. Kalau dikonteskan dihargai dengan piala. Itu adalah wujud dari pertanggungjawaban hasil karya kita. Ya. Apabila karya kita bertanggung jawab, pasti apresiasi dari kedua indikator ini akan baik. Yang saya maksud karya yang bertanggung jawab adalah minimal tidak fals, minimal sesuai nada dasar. Ya, kita tahu apabila kita berkesenian musik, misalkan menyanyi, secantik apapun si vokalis ini, kalau suaranya fals pasti tidak terdengar baik, pasti presentasinya jelek. Sama di bonsai juga, apabila kita menyajikan sesuatu yang fals, ya tidak akan terlihat baik, tidak akan terkesan baik. Nah, fals dan tidak falsnya bonsai itu apa? Yaitu tadi, logika-logika pohon tua yang tumbuh di alam, pola tumbuh pohon yang tumbuh di alam tropis. Itu kita pegang sebagai not nada dasar. Nah, misalkan saya sudah merumuskan bahwa mahkota ini adalah kumpulan tajuk yang paling besar, yang tumbuh paling atas pada kehidupan sebuah pohon. Itu rumusan saya. Apabila kita melihat di alam juga begitu, ya kan? Kemudian saya rumuskan. Kemudian saya membuat ini satu, ini saya naikkan ke atas. Saya buat kumpulan tajuk di sini. Kecil, lebih kecil daripada ini. Maka akan terlihat kurang enak. Nah, itulah fals. Nah, karena apa? Karena ini nanti kalau saya biarkan nanti dia jadi gede. Jadi mahkotanya di sini. Ya kan? Karena ini logika alam. Yang atas ini pasti lebih gede daripada yang lain karena mendapat sinar lebih dulu. Apa matahari ada di atas, kan gitu. Nah, itulah yang harus dipahami, itulah yang harus dirumuskan. Beberapa fenomena atau kejadian alam yang memang nantinya bisa dipergunakan sebagai istilahnya nada dasar buat kita berkarya. Ya, itu tadi tentang mindset, tentang pola pikir apa yang kita harus fokuskan agar kita bisa membuat bonsai. Ya, jadi sangat berbeda sekali dengan pola pikir pembuatan bonsai yang sudah dirintis atau sudah menjadi genre dari teman-teman di Jepang dan di Cina. Ya. Seperti kita tahu bersama bahwa seni adalah wujudnya adalah mempresentasikan keindahan. Ya. Kemudian di dalam bonsai wujud pencapaian keindahan bisa dicapai dari dua idealisme. Yang satu adalah idealisme menurut manusia. Yang kedua adalah idealisme menurut alam. Jadi manusia menciptakan idealisme bahwa sebuah bonsai itu indahnya seperti ini. Saya kasih contoh, mungkin teman-teman sering mendengar bahwa ada sebuah kriteria yang menyatakan bahwa bonsai itu yang baik adalah cabang pertamanya lebih gede dari cabang kedua. Bahwa nanti susunan kanopinya adalah segitiga. Supaya apa? Supaya sinar matahari bisa terbagi dengan rata. Mulai dari ujungnya yang runcing, kemudian dia melebar seperti kerucut. Ya. Oke, itu adalah keindahan yang diidealiskan oleh manusia. Ya, keindahan yang diidealiskan oleh alam apa? Ya, banyak sekali yang tadi yang harus kita rumuskan. Ya. Keindahan-keindahan apa yang diidealkan alam?
Ya, seperti misalkan contoh kita punya sebuah bahan bonsai, kemudian kayunya rusak di sebelah kiri. Maka ketika kita harus kemudian meneruskan kehidupannya, arah tumbuh pohon ini sebaiknya kita buat kemana? Nah, tentunya supaya logis kita buat ke kanan dong. Kalau kita gambarkan ini kerusakan adalah kesambar petir, ya. Kalau saya arahkan ke kiri nanti kesambar petir lagi. Nah, itulah logikanya. Itulah sebuah logika yang salah satu logika yang apa namanya bisa kita rumuskan. Ya, dari situ kita bisa mempresentasikan sebuah keindahan yang logis, yang menurut kejadian alam. Ya, dalam hal ini saya tidak mencoba memperbandingkan baik dan jelek ya. Jadi idealisasi manusia itu jelek, yang alam itu bagus, tidak. Tidak, semuanya bagus. Ya. Cuman kita harus memutuskan mau membuat bonsai ini mengikuti idealisme yang mana. Kalau saya udah memutuskan saya mengikuti idealisme yang terdapat di alam, ya, yang diidealkan alam. Sebuah keindahan yang diidealkan alam itu bisa kita cari pada desain ataupun apa namanya ini, mempresentasikan kehidupan pohon yang indah. Ya. Karena memang kita sedang berkesenian. Kita harus membuat keindahan. Ujung-ujungnya adalah pencapaian keindahan. Maka harus memilih antara itu tadi. Idealisme yang dibuat manusia atau idealisme yang dibuat oleh alam. Ya, idealisme yang dibuat oleh alam caranya mendapat bagaimana harus dipelajari di alam. Logika-logika apa yang bisa kita rumuskan kehidupan pohon tua yang hidup di alam. Kemudian pencapaian idealisme dari manusia, apa dasarnya? Apa do re mi fa sol la si do nya? Do re mi fa sol la si do nya adalah estetika seni rupa. Ya, estetika seni rupa, ada teori-teori seni rupa ya. Ya itu tadi di awal saya sudah utarakan bahwa seni itu tidak sebebas-bebasnya kita ngomong. Seni itu ada batasannya. Yang namanya seimbang itu bagaimana? Ada teorinya di seni rupa. Yang namanya serasi itu bagaimana? Ada teorinya. Mewujudkan sebuah komposisi yang indah itu bagaimana? Ada teorinya semua. Nah, itulah yang sudah diteorikan oleh sebuah keindahan yang diidealkan oleh manusia. Bahwa warna biru dicampur kuning hasilnya hijau itu adalah rumus. Ya. Bahwa warna kuning dicampur dengan merah hasilnya oranye itu adalah rumus. Ya. Itu semua ada teorinya ya. Jadi apabila teman-teman memutuskan untuk membuat bonsai menurut idealisasi manusia, pencapaiannya adalah estetika seni rupa. Silakan dipelajari. Bisa dipelajari semua. Saya sendiri mengidealkan atau memilih untuk mempresentasikan keindahan yang diidealkan oleh alam. Ya tadi saya sempat utarakan bahwa salah satu contoh idealisasi yang dipikirkan atau diidealkan manusia adalah mungkin sebuah kriteria yang menyatakan bahwa cabang pertama harus lebih gede dari cabang kedua. Nah, kanopi sebaiknya segitiga. Nah, itulah bukti, itulah benar-benar bukti bahwa itu memang diidealkan manusia. Karena apa? Karena kita tidak menemukan pohon yang seperti itu hidup di alam. Ya kan? Bisa ditemukan nggak cabang pertamanya lebih gede dari cabang kedua di alam? Tidak bisa. Nah, kenapa kok saya memilih mencapai keindahan yang dilogikakan oleh alam? Ya karena di situ banyak sekali kebebasan, di situ banyak sekali variabelnya. Variabel itu apa ya? Bermacam-macam ya, bermacam-macam pola tumbuh, bermacam-macam gaya pohon tumbuh di alamnya. Seperti kita tahu bersama di Jepang sangat mengidealkan idealisasi yang dibuat manusia,
Ya, contohnya mereka membatasi mungkin pose pohon yang hidup di alam itu cuma ada 5. Ya itu adalah sebuah rangkuman. Oke, tidak ada masalah. Tetapi pada dasarnya sebenarnya kan pola tumbuh pohon yang hidup di alam itu kan tidak hanya 5 itu. Nah, kebebasan atau variasi cara hidup pohon tumbuh di alam itulah yang ingin kita gali. Nah, terutama kita hidup di alam tropis ya. Banyak sekali perbedaan ataupun justru kita ini lebih sangat kaya akan mencontoh pola tumbuh pohon yang hidup di alam, karena memang flora di alam tropis lebih banyak, lebih bervariasi pola tumbuhnya daripada iklim yang di subtropis. Oke teman-teman, itu tadi. Ini adalah awal dari segmen konten saya yang baru, yaitu segmen diskusi. Jadi pada konten ini saya lebih akan menekankan persepsi-persepsi ya. Jadi tidak praktek ataupun tidak memvideokan tutorial ataupun cara-cara membuat bonsai, tidak, tetapi persepsi, pola pikir, ya, mindset ya. Jadi silakan dari apa yang sudah saya buat ini tanyakan di kolom pertanyaan. Nanti segmen kedua konten kedua dari segmen diskusi kita akan saya jawab apabila ada yang perlu dijawab. Oke, sampai di sini dulu. Semoga ini bermanfaat, semoga ini akan menjadi pembelajaran buat kita semua. Kita diskusi. Sampai ketemu pada konten-konten saya berikutnya. Tetap ikuti channel YouTube Bokop Art untuk segala info, teknik, dan sharing saya membuat bonsai. Tetap semangat, mari kita berkarya, karya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya Bokop. Salam Bokop.